Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Keling Lele. Di video kali ini saya akan melanjutkan beberapa pertanyaan daripada sahabat kita, yaitu menjawab daripada pertanyaan yang belum sempat saya jawab di kemarin malam karena saya tidak sempat habis ke waktu keburu subuh. Dan apa boleh buat, malam ini saya lanjutkan. Mudah-mudahan nggak kesubuhan karena ini sudah jam 2 juga. Saya seperti biasa pulang dari pasar dan bikin konten seperti inilah karena siangnya saya cukup lumayan sibuk lah sekarang. Jadi oke, seperti apa pertanyaannya kita cek dulu. Oke sahabat, seperti apa pertanyaannya? Ini dari siapa ini? Fariz Maulana. Oke. Kolam lele saya kocor air 24 jam, tapi kok tetap ada yang mati? Mohon solusinya. Oke. Ini meskipun simpel pertanyaannya, tapi saya rasa cukup panjang sahabat. Karena masih ada yang mati. Jadi sebenarnya begini. Itu ada beberapa kemungkinan kalau mati. Yang pertama, dari tebar. Yang pertama sekali dari penyediaan air. Pertama pertanyaan saya, sahabat menggunakan air dari mana? Dari sumur bor atau dari PDAM? Kalau dari PDAM itu wajib harus diendapkan. Kalau dari sumur bor, sahabat harus pastikan dulu sumur bornya itu TDS-nya berapa. Minimal di bawah 400 lah. 300 masih oke lah, 350 masih oke. 380 punya saya masih oke. Jadi itu pun harus pastikan juga sahabat, supaya begini, kalau misalkan zat besinya terlalu tinggi, itu pun akan menyebabkan kematian juga karena keracunan zat besi seperti itu. Terus selain daripada air yang harus diperhatikan dari mana, oke, air aman, bukan dari PDAM, dan ini sumurnya biasa. Terus ciri-cirinya oke. Ciri-ciri air itu yang boleh, kalaupun misalkan sahabat nih nggak punya TDS, nggak punya alat urut ngecek, nggak punya alat untuk ngecek, sahabat begini saja. Air itu pastikan bisa dipakai untuk mandi, cuci piring, cuci pakaian, dan untuk gosok gigi. Itu tidak berasa, tidak berbau, tidak beraroma macam-macam lah, masih bisa dipakai. Itu oke, itu sudah cukup bagus, nggak perlu dicek ini itu lagi. Begitupun sudah cukup. Oke, itu untuk air. Dan untuk bin nih, seperti ini. Masa tebar, sahabat puasakan enggak? Karena minimal setelah kita tebar itu kan 24 jam. Dan itu kalau ikannya sehat sahabat. Kita puasakan 24 jam setelah bibit dimasukkan ke kolam, kita tebar 24 jam puasa itu kalau ikan sehat. Nah, terus kalau ikannya enggak sehat, itu berarti lebih dari 24 jam. Bisa 2 hari, bisa 3 hari, bahkan bisa 5 hari. Kayak saya nih, saya kemarin tebar 30.000, 6 kolam, satu kolamnya 5.000 di belakang rumah saya tebar. Kolamnya diameter 3x4, saya isi 5.000, dan untuk keseluruhan ada 6, saya tebar 30.000. Dan 6 kolam, ada satu kolam yang sampai 5 hari saya nggak kasih makan. Yang lainnya 24 jam. Yang 5 sore ini saya tebar malam, waktu itu kemalaman, dan besok malamnya saya kasih makan. Oke, yang 5 karena saya lihat oke. Tapi yang 1 saya lewat, nggak kasih makan karena ikannya menggantung aja. Dan besoknya sore, bukan malam, bukan sorenya, jam 4, yang lainnya saya kasih makan. Dan yang 1 saya lewat lagi. Sampai 3 hari saya lihat masih begitu aja, dan saya lewat sampai 5 hari. Terus gimana? Ya begitulah. Karena saya sudah punya pengalaman, kalau saya kasih makan dalam kondisi dia belum siap, untuk adaptasi pun belum adaptasi, kita sudah kasih makan. Dan itu saya pastikan yang menggantung itu mati, pasti mati. Pasti. Seperti itu.
Jadi kita pun di situ harus bijak juga, nggak serta merta 24 jam puasakan setelah itu kasih makan. Kita pun harus lihat kondisi juga. Kalau ikannya menggantung, jangan kasih makan. Tapi jangan ganti air juga. Itu bukan soal bibit macam-macam, ada yang mengatakan kurang sehat. Oke, itu mungkin kurang sehat. Tapi bukan dalam arti kurang sehat benihnya, karena saya tebar 30.000 itu bibit dari luar, dari petani, saya ambil di ukuran 23. Jadi saya besarkan dulu sampai ukuran 34, 45. Bahkan masih ada yang 23. Jadi maksudnya begini, saya ambil dari petani, saya berok dulu, bukan berok, lebih kepada pendederan, segmen pendederan. Saya dederkan dulu, saya kasih makan terus sampai 10 hari. Setelah itu kan sehat nih, baru saya grading, saya pisahkan. Dan airnya pun saya memakai air yang itu. Cuman air yang itu kalau misalkan dipenuhkan itu air cuma 1 bak mungkin, tapi karena itu ada 3 bak, jadi air 3 bak itu saya bagi rata, bagi 6, tapi sedikit-sedikit, paling 10 cm 10 cm kebagiannya, tapi kebagian 6-6-nya. Dan saya masih pakai air itu, saya tambahkan air baru seperti itu. Dan tetap yang satu itu lewat, nggak dikasih makan, nggak sehat. Dan kalau dinyatakan airnya sama, benihnya sama, lokasinya sama, nggak pindah, cuman pindah bak doang, dari bak sini ke bak sana gitu doang, nggak naik motor, nggak diantar kemana-mana. Nyatanya ada perbedaan dalam penanganan. Itu maksudnya. Jadi kita harus bijaksana juga dalam menilai kesehatan ikan seperti itu. Dan itu faktor menyebabkan kematian juga. Dan berikutnya faktor kematian, kalau sahabat puasakan 24 jam, kondisi benih masih menggantung, nanti yang menggantung akan tetap menggantung, dan yang sehat itu akan berlanjut sehat, dan akhirnya yang menggantung mati, dan matinya secara bertahap. Jadi begini ceritanya nanti. Setelah kita kasih makan, oke, yang sehat responnya oke, makan terus. Terus yang menggantung, kalau menggantungnya 1-2, nggak apa-apalah, kita lewat aja, jangan pikirin yang 1-2 ekor. Misalkan nih 50%, kita tebar 3.000, yang menggantung mungkin ada 1.000 seperti itu, ataupun lebih. Nah, itu jangan dulu, jangan kasih makan. Tapi kalau 1-2 nggak apa-apa, lewat aja lah. Mati 2-3 ekor ini nggak apa-apa seperti itu. Ini saya cerita yang menggantungnya banyak lah. Jadi nantinya kalau misalkan 3.000, yang 1.000 menggantung, yang 2.000 sehat, kita kasih makan terus. Nanti yang optimal itu yang 2.000, dan yang 1.000 tetap akan menggantung dan akhirnya mati. Dan pada beberapa hari ke depan, 1 minggu atau 2 minggu, akhirnya karena yang menggantungnya itu tetap mati, meskipun gak sekaligus, dia 10 ekor, 20 ekor, terus mati. Dan di usia 10 hari, itu yang mati nggak ada. Karena yang menggantungnya itu sudah habis, sudah mati semua. Tinggal yang sehat 2.000 ekor nih, yang sehat. Kita lanjutin, kasih makan. Dan setelah 2 minggu, biasanya di situ ada perubahan air fase pertama, yang disebut air hijau, itu air green water system, di situ terjadi. Di situ mulai amonia pertama tumbuh, dan disitulah mulai ada lagi nanti masalah penyakit. Amonia naik, kita terus kasih makan, beresiko nanti ada kematian. Kita ganti air separoh, ganti air baru, beresiko juga, tetap kematian juga akhirnya. Bahkan itu nanti bisa-bisa habis nanti ikan dalam jangka panjang, maksudnya nggak habis lah 1 kali mati, enggak juga. Nanti kalaupun kita ganti 50%, kita tambahkan air baru dan sembuh, kita kasih makan. Setelah 1 minggu terjadi lagi hal seperti itu, dan berulang terus menerus. Dan lama kelamaan kalau airnya sudah mencapai mau panen, tinggal sisa sedikit nanti, seperti itu bisa terjadi. Itu karena saya pun pernah mengalami, dan banyak binaan-binaan yang tadinya dia nggak mengikuti saya lah, seperti itu. Setelah belajar, saya tanya, saya ngobrol pengalamannya, dan seperti itu. Dan oke, saya bilang itu memang keliru. Jadi saran saya, kalaupun ada yang menggantung, air jangan ganti, ikan jangan dipindahkan begitu saja, biarkan saja, jangan kasih makan. Itu saja, simpel, sebenarnya simpel, nggak diapa-apain, simpel. Tunggu sampai ikan itu agresif, itu caranya. Itu dari tahap pertama, seperti itu.
Terus andai kata sudah terjadi gimana? Airnya bang saya sudah ganti separoh, terus masih menggantung. Karena udah dilakukan, seharusnya sebelum melakukan ngobrol dulu lah sama senior. Karena ini sudah dilakukan, oke nggak apa-apa, tapi biarkan udah, jangan kasih makan, biarkan dulu sampai agresif baru kita lanjutin. Karena kalau kita kasih makan belum siap itu beresiko, seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti dan kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya dari sahabat kita Mas Tompul. Ini biasa mengikuti live juga. Apakah sumur dalam bisa digunakan untuk budidaya sistem kocor dengan metode penerapannya seperti yang abang buat? Oke, itu air nggak masalah sebenarnya, mau air bor dalam maupun sumur bor pendek itu nggak masalah, selama kriteria airnya yang saya bilang di video-video terdahulu, TDS-nya masuk. TDS masuk itu ya kisaran 200, 250, 300, 350 itu masih oke. Yang penting jangan sampai 400 atau sedikit lagi mendekati 400, itu sih agak mengkhawatirkan ya, karena saya pun nggak tahu juga, kalau jauh saya nggak bisa mantau. Tapi kalau yang saya lakukan yang dekat-dekat di sinilah, yang berzat besi tinggi TDS 380 itu masih oke, itu masih bisa dilakukan seperti itu. Jadi sahabat jangan khawatir, untuk TDS itu di bawah 400, sumur seperti apapun, karena ini pertanyaannya kan sumur dalam biasa, sumur dalam bisa digunakan untuk sistem kocor dengan metode yang saya terapkan. Jadi sumur dalam apapun bisa, sumur dalam maupun sumur pendek. Kan sumur bor itu ada yang ada beberapa kategori, ada sumur bor dalam, ada sumur bor pendek. Biasanya yang dominan zat besi tinggi itu yang sumur bor dalam, contoh sampai 70 meter, 100 meter itu sumur bor dalam, dan itu bisa. Kalaupun TDS-nya tinggi sampai 350, nggak tinggi-tinggi amat maksudnya. Kalaupun TDS-nya nggak tinggi, cuman 300, tapi airnya itu begitu keluar dari sumur bening, tapi 1 menit langsung menguning ataupun berminyak ataupun beraroma menyengat, berarti kan bahaya. Oh iya, itu bahaya. Berarti TDS 300 pun itu full zat besi, nggak campur dengan zat-zat yang lain, dan itu bahaya, itu harus ditreatment. Dan cara mentreatmentnya ada di video terdahulu, saya kasih tahu. Untuk zat besi netralkan dengan ferrolate green sand, dan untuk zat mangan kita pakai manganes green sand. Dan bagusnya dia dikombinasikan one set, untuk ferrolate dan manganes kita one set. Dan untuk kapasitasnya berapa banyak kita hitung dari kubikasinya, berapa ratus kubik kita perlunya per jam atau per hari. Dan nanti biasanya dalam satu kintal itu 100 kilo kan, 100 kilo berarti 2 karung nih. Memang murah, nggak mahal sih, nggak sampai nggak jutaan, nggak cuman 150 200 ribu, ada yang bagus pun yang 900 ribu. Dan biasanya mahalnya pun karena ongkir, bukan karena produknya mahal begitu. Lain nggak seperti resin. Kalau resin memang mahal lah jutaan. Kalau batu-batuan itu murah, cuman biasanya karena batu berat, jadi ongkir yang mahal biasanya, seperti itu. Karena biasa saya menggunakan COD lah biasa, seperti itu. Jadi kesimpulannya, untuk mentreatment hitung kubikasinya berapa, dan kalau mau detail lagi nanti bisa ikut fitur gabung juga, kita bisa belajar bersama di satu komunitas, yaitu di fitur gabung atau di membership. Kita bisa belajar bersama di situ, kita bisa hitung rumusnya secara detail seperti itu. Karena saya pun nggak bisa bilang pakai 100 kilo, 200 kilo, ataupun pakai 50 kilo, karena harus spesifik. Harus spesifik. Baknya ada berapa, ukurannya berapa, ada berapa banyak, semuanya kubikasinya, hitung-hitungannya berapa, mau makainya sistem apa, sistem kocor, RWS, bioplok,
ras seperti apa, terus nanti dihitung. Karena kalau sistem kocor kan berarti per 24 jam itu terganti semua, jadi itu harus ada hitungannya. Karena per 100 kilo dari yang dua tadi, contoh perolet 50 kilo, manganes 50 kilo, per 100 kilo itu kan paling banyak kisaran 200 kubik. Itu nanti akan jenuh, dan kalau jenuh harus diregenerasi lagi menggunakan obat lagi khusus, ada chemical yang untuk mengaktifasi lah supaya aktif lagi. Jadi seperti itu. Jadi merontokkan zat-zat yang sudah melekat di batu-batuan itu supaya rontok, dicuci lagi lah kalau bahasa kitanya begini. Karena batu itu sudah kotor, terlindungi oleh zat besi, jadi supaya netral kita cuci lagi pakai kimia lah, seperti itu gambarannya. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti oleh sahabat kita untuk air yang sumur dalam ataupun sumur pendek itu bisa. Jadi tergantung dari sifat airnya juga. Yang penting sahabat pastikan berapa menit berapa jam air itu berubah. Kalau misalkan berubahnya lebih dari 4-5 jam, meskipun TDS-nya 300 lebih, itu masih aman. Tapi kalau berubah airnya itu dalam hitungan menit sudah berubah dan aromanya menyengat, dan pokoknya kalau saya bilang, ada di video yang mana, yang terdahulu atau yang tadi, begini, kalau air itu layak dipakai mandi, dipakai cuci pakaian, cuci piring, pakai gosok gigi, itu air bagus, layak. Mananya kan itu air apa namanya, air sudah nggak langsung dadakan kan, biasa kita ditampung di bak, di toren, kita pakai, itu layak, itu masih oke untuk lele, seperti itu. Tapi nggak semua jenis ikan, enggak, ini untuk lele, untuk lele. Jadi kalau air itu layak untuk pakai mandi, cuci piring, cuci pakaian, untuk gosok gigi, itu layak, itu sudah bagus. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti. Dan karena ini pun sudah subuh, saya kesubuhan, jadi saya pikir untuk jawaban dari pertanyaan sahabat kita yang ini cukup sampai di sini dulu. Mungkin saya ada waktu bikin satu video lagi, nanti kita lanjut setelah subuh. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.